Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, masih di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat, dan kita masih membahas tentang suddenness tentunya dengan Dokter Wenti dan juga Dokter Putri Santri atau Dokter Posan ya. Langsung aja kita mau dengerin lagi penjelasannya tentang tuli mendadak ini sendiri, silahkan. Jadi penyebabnya tadi banyak. Ini faktor resikonya ya. Jadi yang paling sering penggunaan alkohol yang berlebihan. Alkohol, rokok, kemudian stres itu juga mempengaruhi. Kenapa tadi ya? Aliran darah. Ya. Jadi alkohol dan rokok itu kan banyak zat-zat yang tidak bagus untuk tubuh yang akan mengganggu fleksibilitas aliran darah. Itu yang menyebabkan tuli mendadak bisa beresiko lebih tinggi ya. Infeksi virus. Nah, ini kalau pasien-pasien yang sering kena batuk, pilek, kemudian gondongan, ataupun cacar, campak. Nah, itu kan virus-virus ya. Itu biasanya beresiko lebih tinggi terjadinya suddenness. Karena si virus-virus tadi akan merusak atau akan mempengaruhi fungsi pendengaran tadi ya. Dia bisa menyerang ke bagian telinga dalam tadi. Kemudian trauma akustik, obat-obatan ototoksik, obat-obatan yang agak sifatnya keras ya. Kemudian gangguan pada sistem imunitas tubuh seperti penyakit lupus karena dia mengganggu imun tubuh yang bisa mempengaruhi juga masalah darah tadi ya, sirkulasi darah di bagian telinga dalam. Kemudian penyakit kardiovaskular, penyakit metabolik ya, diabetes mellitus, stres dan umur juga. Jadi faktornya sangat banyak nih. Ini teorinya banyak nih kalau mau kita jabarkan. Cuman kita baca sekali lintas aja ya. Yang pertama teori infeksi virus. Yang kedua ada vaskular labirin. Ada teori imunologis. Kemudian ruptur membran intrakoklear. Kalau kita lihat itu mirip-mirip sih faktor resiko tadi ya. Cuman secara dijabarkan aja ya. Di infeksi paling sering adalah morbili, sipilis, MAM, rubella, herpes zoster. Nah, ini mengakibatkan kerusakan pada organ korti atau intinya pada telinga bagian dalam tadi ya, yang menyebabkan hilangnya pendengaran. Oke, nih hilangnya sel rambut tadi ya, yang harus disamput tadi ya Kak ya. Oke, hilangnya sel rambut tadi dapat menjadi penyebab juga terjadinya hilangnya fungsi pendengaran. Karena tadi terjadinya gangguan fungsi pada sel-sel neuronnya. Rambut tadi, dia fungsinya meneruskan antaran tadi ke bagian saraf atau nervus 8. Dan dia akan terganggu di sini. Ya, ini mekanisme inflamasi juga. Ya, kita nice to know aja lah. Ini yang teori vaskular ya, teori pembuluh darah tadi yang menyempit, yang menyebabkan suplai oksigen terhambat atau terganggu ke rumah siput ya. Oke, ini ruptur kalau misalnya ada terjadi robekan mungkin atau barotrauma ya. Oke, kerusakan membran. Ini nice to know aja sih. Oke, teori imunologis juga. Proses autoimun ya dalam telinga bagian dalam. Ini kalau mau dibaca, penting gak penting tapi udah disampaikan ya. Yang pasti ini dia gejala dan tandanya ya. Biasanya diawali saat bangun tidur di sebelah telinganya salah satu aja biasanya ya. Terdengar kadang suara yang cukup keras, habis itu nggak kedengaran lagi, tidak bisa mendengar dengan jelas lagi jika suasana bising ya. Kemudian ada suara berdenging. Ada suara kayak penuh rasanya telinganya, kemudian mungkin disertai pusing, disertai mual karena bagian yang terserang adalah telinga bagian dalam. Nah, ini salah satu cara pemeriksaan paling sederhana. Ini biasanya di vaskes pertama. Tapi apakah di vaskes pertama bisa menanganinya? Kami hanya bisa mendiagnosa. Nanti kami akan melakukan rujukan ke spesialis telinga THT ya, spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. Oke, ini gejala kliniknya ya. Jadi 91% pasien akan mengeluhkan tinnitus atau telinga berdenging. Kalau biasanya sering kita dengar kita rasakan ketika di pesawat. Ya, nging-nging atau di tempat yang tinggi seperti di gunung, di pegunungan atau di dataran yang tinggi. Nah, itulah tinnitus 91%. Kemudian vertigo, hampir 50% mengalami vertigo. Karena tadi pusat keseimbangan juga ada di telinga bagian dalam. Lalu penurunan fungsi pendengaran tadi ya. Lalu rasa penuh di telinga.
otalgia atau nyeri pada telinganya, itu jarang sih, 6,3% aja. Oke, kurang lebih itu sih. Nanti Oke. lebih lanjut sama dokter Putri. Baik, sebelum kita ke dokter Pusan, saya mau nanya dulu ke dokter Wenti tentunya, ada perawatannya nggak sih dok? Kalau kita nggak mau terkena yang namanya sudden deafness ini sendiri, ada perawatan telinga Oke. khususnya nggak sih? Kalau perawatan khususnya akan kayaknya lebih ke umum ya, perawatan umumnya. Yang pertama harus menjaga kebersihan, menjaga kebersihan telinga itu ya. Jadi telinga tidak boleh sering-sering dibersihkan, apalagi dibersihkan dengan cotton bud. Ya. Selain cotton bud, sering juga pakai korek Ya, ya. betul. Pakai tutup pulpen, banyak banget tuh pasien-pasien ya. Jadi perlu saya edukasi ya. Jangan menggunakan barang-barang yang tajam, berbahaya, dan bahkan tidak disarankan membersihkan telinga dengan hal-hal tersebut. Kenapa? Telinga kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat sempurna. Salah satunya adalah mekanisme pembersihan telinga itu sendiri. Jadi dalam 2 atau 3 hari telinga kita atau kotoran telinga kita akan menguap dengan sendirinya. Oh gitu. Satu hal lagi, kalau masuk air nih, jangan ditimpa lagi dengan air. Oke. Sering kejadian nih, Betul. dokter telinga saya masuk air, saya kasih air lagi, Aha. biar dia keluar. Jadi nggak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masuk air dalam telinganya, jangan dimasukin lagi, tapi merengkan telinganya, telinga yang terkena air tadi merengkan sekitar 30 menit, lalu diamkan. Lalu dalam 2-3 hari, air yang masuk tadi akan menguap dengan sendirinya. Oh gitu. Gitu, jadi Tapi mekanisme- biasanya kalau masuk air, dimasukin air lagi itu berhasil loh dok. Itu lagi beruntung ya. Itu lagi beruntung ya. Oke. Kebanyakan enggak. Jadi banyak pasien yang datang itu mengeluh telinga saya semakin sakit, Dok. Oke baik. Ya, jadi itu mitos ya. Ya. Kemudian selain kebersihan telinga tadi yang tidak boleh terlalu sering dan tidak boleh menggunakan hal-hal yang berbahaya tadi, adalah harus menjaga pola makan. Ya, karena balik lagi, untuk sudden deafness tadi dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah konsumsi alkohol, konsumsi rokok, kemudian penyakit metabolik seperti diabetes. Otomatis kita harus menghindari jangan sampai terjadi diabetes, harus mengurangi rokok, harus tidak mengkonsumsi alkohol, banyak olahraga juga. Itu adalah fungsi hidup yang sehat. Betul sekali, dan menghindari berbagai macam penyakit lainnya Benar gitu ya, bukan sekali. hanya dari telinga yang rusak ini Satu sendiri. lagi nih, Apa itu? suara yang tadi ya, jangan terpapar suara yang keras lebih dari 1 jam. Aduh, iya. Kalau emang sukanya dengar suara-suara yang keras, gimana ini dokter? Gak apa-apa sih, paling resikonya dalam 5 tahun ke depan bisa ketemu dokter THT ya. Amit, amit. Oke baik, kita lanjut ke slide berikutnya untuk dokter Putri Santri, silakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya udah dijelasin sangat sangat kompleks ya dengan dokter Wenti tadi. Saya mungkin cuma sekedar mereview sama nanti menjelaskan tentang bagaimana sih seorang dokter itu akan mendiagnosis gitu. Mendiagnosis seseorang ini terkena sudden deafness atau tuli mendadak. Untuk penanganannya sebenarnya itu kan sudah ranahnya spesialisasi ya, dokter spesialis THT-KL. Tapi kami sebagai dokter umum, kalau ada pasien yang tuli mendadak itu bisa datang dulu ke dokter umum, Diperiksa kemudian dan cek nanti dulu ya, dokter, kita cek, kita periksa, baru kita refer ke dokter spesialis kalau memang ditegakkan diagnosis sementaranya itu sudden deafness gitu. Oke, untuk etiologinya tadi sudah dibahas ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini akan menjadi dasar penata laksanaannya. Jadi kalau misalnya etiologi atau penyebabnya itu adalah infeksi peradangan, berarti kan selain mengobati tulinya tadi, tetapi juga kita mengobati underlying disease-nya, penyakit yang mendasari dari tuli mendadak tersebut. Tadi sudah dijelaskan ya, mungkin saya skip aja yang ini. Oke, terus sekarang masuk ke bagaimana seorang dokter menegakkan diagnosis dari tuli mendadak atau sudden deafness, atau kita sebutnya SSNHL ya, panjang ya, sudden sensory neural hearing loss ya. Oke. Jadi Sebelum masuk ke sana kita Oke. mau iklan dulu ya dokter ya. Oke, siap. Oke baik, untuk pemirsa di rumah tetap bersama kami, kita mau jeda iklan terlebih dahulu, tetap di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kata Sehat.